kroket dan risoles yang sedang saya makan ini asalnya dari mana? Yap, betul. Dua makanan ringan khas Belanda ini memang sudah terkenal di Indonesia. Bahkan ada juga yang mengira makanan ini memang berasal dari Indonesia. Kalau pemirsa ingin memakan masakan Belanda, gak perlu jauh-jauh datang ke Belanda. Datang aja nih ke restoran Pavilion Kota yang ada di kota Casablanca. Yuk kita icip-icip makanan lainnya. Restoran Pavilion Kota yang terletak di kota Casablanca, Jakarta ini menyediakan masakan khas Belanda dan Indonesia tempo dulu. Bagian dalam restoran didesain seperti rumah bergaya Belanda zaman dulu yang dihiasi dengan benda-benda Eropa klasik lengkap dengan lagu keroncongnya. Sementara bagian luar didesain seperti beranda yang dipenuhi bunga-bunga seperti kesukaan nani-nani Belanda. Menurut pemilik restoran Pavilion Kota, Alia Suyitno, alasan ia mengangkat tema Belanda karena memiliki kaitan yang erat dengan Indonesia tempo dulu. Kenapa temanya kan agak Belanda-Belanda rustik ya. Jadi kita ngambil dari sejarah Indonesia kan dulu dijajah Belanda. Karena kita ngangkat itu makanan-makanan tempo dulu, otomatis masih ada bau-bau ke-Belanda-Belandaannya kan, karena itu turun-temurun ke nenek moyang kita. Setelah menjelaskan konsep restoran, Alia mengajak saya menuju dapur restoran untuk ikut memasak salah satu menu andalan restoran ini bersama Chef Nino. Kita kedatangan tamu nih. Mau tanya sedikit. Nah Pak, jadi hari ini kita mau masak apa nih Pak? Hari ini kita mau Selat Sunda itu apa ya Pak? boleh perpaduan dari Indonesia, Western, terus selama itu selalunya. Oh Dan sebetulnya itu nggak ada, tapi itu hasil inspirasi dari Bedanya sama selat Solo nih Pak? Saya pernah dengar selat Solo soalnya. kalau selat Solo sebetulnya istilahnya itu semur daging. Dari semur daging, dari saus semur daging itu kita padukan dengan saus western, itulah hasilnya selat Sunda. Jadi sebenarnya selat Sunda ini selat Solo ya Pak? Cuma dimodifikasi ya Pak? Untuk membuat selat Sunda, pertama, masak telur ceplok hingga matang. Setelah itu, panggang daging, lalu goreng sayur-sayuran yang terdiri dari buncis, jagung, dan wortel. Kemudian, panaskan saus stick sambil menyiapkan mashed potato. Terakhir, satukan semua bahan yang sudah dimasak dan selat sudah siap disajikan. Tiga Pak, saya tunggu di luar ya Pak, makanannya udah gak sabar nih Pak untuk makan Sunda ala Pavilion Kota ini. Oke Pak, makasih banyak ya Pak ya. Wah, makanan saya udah datang nih pemirsa. Selat Sunda, Oke, ini selat Sunda, ini makanan gebakan banana khas. gebaker, Khas. banana met khas. Oke. Ini minumannya bir kotok. Wah. Makasih ya Mbak. Kita coba ya pemirsa selat Sundanya. Rasanya itu manis, jadi nggak seperti steak pada umumnya. Jadi ini ada perpaduan antara selat Solo yang rasanya manis dengan steak western yang rasa-rasa barbecue gitu. Enak bisa. Selanjutnya nih pemirsa, kita punya pisang goreng. Jangan salah nih pemirsa, pisang goreng ini bukan banget di Belanda. Pisang goreng yang dijual di Belanda sedikit berbeda dengan yang ada di Indonesia. Di sana, pisang goreng tidak hanya dibalut adonan tepung terigu lalu digoreng, tapi di atasnya juga dibubuhi keju, meses, dan susu kental manis. Kalau yang ini namanya bir peletok. Meskipun ada kata bir di namanya, minuman ini tidak mengandung alkohol loh. Dulu masyarakat Betawi banyak yang ikut-ikutan minum bir bersama penjajah Belanda. Padahal sebenarnya mereka tahu minuman keras dilarang dalam agama mereka, agama Islam. Sejak itulah mereka terinspirasi membuat bir yang menyehatkan.
Restoran yang berdiri sejak tahun 2012 ini ramai dikunjungi pengunjung dari berbagai kalangan. Pengunjung menyukai restoran ini karena interiornya yang unik dan makanannya yang enak. It's nice, first of all. I'm from the Netherlands as well, so I have the Dutch environment a little bit. Food is good. Restorannya oke, suasananya cozy gitu ya, seperti di rumah nenek. Jadi enak gitu. Kalau makanannya gimana? Makanannya oke, saya pesen bagus, enak. Gimana nih pemirsa? Udah puas dengan makanan khas Belandanya? Kalau pemirsa tertarik untuk makan makanan khas Belanda, langsung aja datang ke restoran Pavilion Kota yang ada di Mall Kota Kasablanka. Restoran ini buka dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Nah, pemirsa, kita udah kenyang nih makan-makan, terus kita udah wisata sejarah, terus kita udah wawancara orang. Saatnya saya undur diri nih pemirsa. Jangan lupa tetap saksikan Diaspora episode minggu depan. Dadah!